Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan secara bersama-sama mengkisahkan tentang bagaimana kita hidup dalam masyarakat dan bagaimana kita menjadikan kehadiran diri kita dalam masyarakat sebagai sebuah berkat atau keuntungan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam bacaan tadi, penginjil Matius mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Kalimat ini dapat diartikan sebagai sebuah dorongan bagi kita untuk tetap bisa hidup berdampingan bersama dengan orang di sekitar kita, menendaskan ajaran-ajaran Kristiani agar kita dapat membawa kebahagiaan dan sukacita bagi sesama kita. Dan lewat kalimat itu juga penginjil Matius mau menunjukkan bagi kita bahwa masing-masing dari kita punya keunikan dan juga kelebihan, atau cara kita masing-masing untuk menjadi terang dan garam dunia. Kita juga ditakdirkan untuk bisa membawa kebahagiaan dan sukacita bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita semua dapat menunjukkan bahwa menjadi terang dan garam bukanlah suatu perkara yang sulit. Lalu, bagaimana caranya kita menjadi terang dan garam dunia? Apakah hanya dengan cara menunjukkan keaktifan diri kita di tengah-tengah masyarakat? Ataukah dengan terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat? Menjadi terang dan garam dunia berarti kita dapat mengubah cara hidup masyarakat, yang mana kita dapat memaknai arti hidup itu kepada orang lain. Tetapi bukan saja itu, kita juga dapat menghadirkan kedamaian, keakraban, cinta kasih, dan serta rasa menghargai dalam kehidupan masyarakat. Itu semua dapat terjadi apabila kita sendiri yang terlebih dahulu dapat melaksanakannya dalam diri kita. Dan jika kita tidak dapat melaksanakannya dalam diri kita, maka kita tidak dapat memaksakan hal itu dapat terjadi di kehidupan bermasyarakat. Menjadi terang dan garam bagi dunia adalah tugas kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus Kristus sendiri telah membuktikan dirinya sebagai pembawa kebahagiaan dan sukacita bagi kita umatnya. Maka itu
kita sebagai orang yang percaya kepadanya harus bisa menjadi terang dan garam dengan cara menjadi pembawa kebahagiaan, kegembiraan, damai, sukacita, dan cinta kasih, serta kebaikan bagi semua orang. Kita harus bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Bila semua itu dapat dilakukan, namun kita lupa untuk berdoa, maka itu semua percuma. Berdoa itu harus datang dari hati, bukan karena terpaksa dan lain sebagainya. Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa orang Kristen pernah dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Dan orang Kristen harus bisa memberikan rasa kepada orang lain, tapi bukan untuk dirinya. Sama seperti garam yang tidak pernah memberikan rasa kepada dirinya sendiri, tetapi berikan rasa bagi banyak hal. Begitupun juga dengan cahaya. Cahaya tidak hanya menerangi dirinya sendiri, namun dia bercahaya bagi hal lain. Paus juga menegaskan bahwa hendaknya orang Kristen dapat bersinar terang dan selalu mengatasi godaan untuk bersinar bagi dirinya sendiri. Hadiah terbesar yang takkan pernah habis untuk kita orang Kristen adalah kita menjadi terang dan garam dunia. Dan hadiah itu diberikan oleh Allah ketika kita dibaptis. Maka jadilah terang dan garam bagi dunia untuk memberikan rasa dan cahaya bagi banyak orang. Dan semoga menjadi garam, Anda dapat memberikan rasa bagi orang lain. Dan semoga menjadi terang, Anda dapat menjadi cahaya yang tepat bersinar bagi orang lain yang berada di sekitar Anda. Tuhan selalu ingin umatnya hidup dalam damai. Maka itu, ingatlah selalu untuk membawakan damai dimanapun Anda berada dan kapanpun itu. Karena dengan itu, Anda dapat menjadi terang dan garam bagi dunia. Shalom.